Baik, Bapak, Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bapak, Ibu. Kami ucapkan selamat bertemu ya di forum yang baik ini. Kita nanti akan mendiskusikan beberapa hal. Saya selaku host nanti akan menyerahkan sepenuhnya ke moderator bersama pemateri untuk mendiskusikan tema kita hari ini. Jadi tema kita hari ini terkait dengan penelitian, bagaimana penulisan ilmiah itu dilakukan khususnya dalam PTS. Tapi secara umum mungkin Ibu Restu akan banyak membedah secara umum dulu supaya pemahaman dan kesepahaman kita bersama terkait dengan penelitian ilmiah. Oh ya, saya sama teman-teman tim dari Edu Cendikia tentu mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu bergabung di forum ini, forum yang baik ini. Kami para inisiator ya, founder untuk membangun lembaga ini bersama teman-teman dosen yang lain, baik yang ada di PTN maupun yang ada di PTS. Saya sendiri dosen di Untak Jakarta ya, salah satu universitas di Jakarta. Ada teman-teman lain juga yang di Sumatera, di Sorong juga ada, di Serang dan beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Teman-teman berinisiatif untuk sesuai dengan mutu lembaga ini, pemberdayaan, ada riset di sana dan ada publikasi. Itulah 3 hal pokok penting yang kira-kira lembaga ini yang akan kita coba bangun. Tentu kehadiran Bapak Ibu, senior saya, mungkin ada juga adik-adik saya, mungkin bersama-sama kita mendiskusikan beberapa hal untuk pengembangan tenaga pendidik ya. Karena kita sama-sama, saya yakin di forum ini ada dosen, ada guru, sama-sama profesinya sebagai pendidik. Menterinya juga sekarang jadi satu. Nggak kayak dulu ya Bu ya, ada Kemendikbud, ada Kemendikbud. Bapak Ibu sekalian, tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada Ibu Fitria. Moderator kita ini juga seorang guru ya, Bu Fitria Marlianawati, SPD, MPD. Silahkan Ibu Fitria dipandu acaranya. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Firman yang telah membuka acara ini. Baik, Bapak Ibu, saya di sini sebagai moderator yang akan membantu jalannya webinar ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu yang saya hormati? Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, rekan-rekan pada kesempatan kali ini. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Fitria Marlianawati sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar ini pada kesempatan saat ini. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan jalannya webinar hari ini. Yang mana webinar ini bertema bagaimana cara penulisan karya ilmiah, khususnya tentang penelitian tindakan kelas. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita atau pemateri pada saat ini yang akan berdiskusi dan memaparkan materi tentang penelitian tindakan kelas. Beliau merupakan salah satu dosen atau manajer dari LPPM di Universitas 17 Agustus, Jakarta. Saat ini beliau mungkin dapat memberikan beberapa pengalamannya, ilmunya kepada kita semua agar dapat berdiskusi di acara atau di webinar saat ini. Baik.
Saya akan memandu yang pertama itu ada 2 sesi. Sesi pertama, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Restu untuk memaparkan materinya pada kesempatan saat ini. Kami memberikan waktu 45 menit Ibu untuk memaparkan materinya. Kemudian pada sesi kedua, silahkan untuk Bapak Ibu apabila akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pada materi yang saat ini disampaikan, kami memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Selebihnya kami memberikan kesempatan melalui chat, ya Bu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator mempersilahkan waktu dan tepat kepada Ibu Restu untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Fitria, dan Bapak Firman. Mungkin sebelumnya saya mau cek dulu apakah suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Kurang jelas suaranya, Bu. Yang jelas ya? Iya, sedikit kurang jelas, Bu. Tadi Bu Fitri Kedengaran suara saya? Kecil, Bu. Kecil ya? Ya, ya. Coba. Iya, dengar. Ya, kecil aja ya. Agak kecil suaranya. Masih kecil, Bapak Ibu? Masih. Masih ya? Nah. Apakah sekarang sudah? Lumayan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Edu Media yang baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mau menyapa dulu partisipan yang datang pada siang hari ini. Semoga selalu sehat ya dalam keadaan saat ini. Saya lihat dari panitia, ini kebanyakan guru-guru ya dari seluruh, hampir saya lihat banyak ya dari seluruh Indonesia ya, dari mulai Sabang sampai Merauke ini ada perwakilannya. Yang saya ucapkan selamat mengikuti. Semoga apa yang nanti saya sampaikan kita bisa berdiskusi, karena saya yakin terkait penelitian tindakan kelas ini bukan hal yang asing lagi untuk Bapak Ibu sekalian, karena ini mungkin bukan hanya dari segi administratif membutuhkan penelitian tindakan kelas, tapi mungkin dari segi konsep dan teoretikalnya juga Bapak Ibu telah mengetahuinya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai dengan penelitian ilmiah sebelum saya ke penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, berbicara penelitian ilmiah ini akan berhubungan dengan yang namanya ilmu pengetahuan dan juga realitas. Kenapa? Kenapa ilmu pengetahuan itu berhubungan dengan penelitian? Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa manusia itu dibekali hasrat ingin tahu, ya, dan sifat ingin tahu tersebut mungkin muncul ketika masa kanak-kanak. Mungkin banyak anak-anak kita yang mengetahui, yang ingin tahu apa ini, apa itu, bagaimana ini, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa manusia dibekali hasrat ingin tahu sejak dulu. Nah, bagaimana rasa ingin tahu tersebut menjadi dorongan untuk manusia itu mengetahui lingkungan sekitarnya dan mengetahui realitas apa yang sedang terjadi di lingkungannya. Ini adalah basic terjadinya sebuah penelitian, yaitu adanya rasa keingintahuan manusia terkait dengan dunia sekitarnya. Sehingga dengan adanya rasa ingin tahu tersebut, maka manusia berupaya untuk mencari jawaban terkait dengan apa yang ingin diketahui tersebut. Nah, namun yang harus dicatat Bapak Ibu semuanya, tidak semuanya kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah itu disebut sebagai penelitian. Kenapa? Karena misalnya kita jalan
kemudian kaki kita kena duri, dan kita membutuhkan jawaban langsung, kenapa kaki kita sakit, apa yang terjadi dengan kaki kita, lalu kita ingin mengetahuinya secara langsung. Nah, itu bukan penelitian, karena kita membutuhkan jawaban langsung apa yang terjadi dengan kaki kita, makanya itu bukan penelitian. Oh, setelah kita cek, ternyata kaki kita terkena duri. Nah, pengecekan kaki kita kena duri itu bukan disebut sebagai penelitian. Yang disebut sebagai penelitian itu adalah ketika sebuah pencarian masalah itu diadakan secara penyelidikan, dilakukan dengan percobaan dalam suatu kerangka tertentu yang sistematik. Nah, itu baru dikatakan sebagai penelitian. Jadi intinya, rasa ingin tahu mengetahui realitas sosial, maka mengakibatkan manusia ingin meneliti. Nah, ini kita harus tahu dulu ya, secara dasarnya kenapa kita harus meneliti, kenapa manusia butuh untuk meneliti. Nah, ini dasar hakikatnya karena manusia ingin mengetahui dunia di sekitarnya. Nah, berbicara realitas, Bapak Ibu, ini ada dua macam. Yang pertama ada jenis realitas yang berbentuk agreement reality, dan yang kedua ada experiential reality. Nah, agreement reality adalah sebuah pengetahuan yang didasarkan kepada kesepakatan bersama. Ya. Kemudian yang experiential reality ini berarti realitas atau pengetahuan yang berdasarkan pengalaman. Kita mengalaminya sendiri, bukan kata orang, bukan kata A, si B, si C, tetapi kita mengalaminya sendiri. Nah, jadi basic dari ilmu pengetahuan itu adalah berdasarkan agreement reality dan experiential reality. Agreement reality ini terbangun dari logika atau logik, dan experiential reality ini berdasarkan pada empiris, apa yang dilihat oleh panca indera, apa yang didengar, apa yang diraba, dan apa yang bisa kita lihat dengan panca indera. Nah, itu yang disebut dengan empiris. Ini adalah basic bagaimana hubungan antara penelitian dengan ilmu pengetahuan. Nah, dari sini makanya kenapa terkadang kalau kita meneliti, kita sulit untuk menemukan masalahnya. Sebenarnya penelitian itu susahnya adalah pada saat kita menemukan permasalahan. Permasalahan itu sangat banyak sebenarnya, berserakan. Tetapi karena kita tidak aware, tidak mengetahui bahwa itu adalah masalah terkait dengan bidang kita, akhirnya terkadang kita sulit untuk menentukan permasalahan. Nah, jadi kalau orang yang tidak ingin tahu terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungannya, biasanya sulit menentukan permasalahan di dalam penelitian. Beda dengan orang yang peka terhadap lingkungan, ya, apa yang dia lihat secara empiris, secara logis, dia akan cepat menemukan permasalahan di dalam penelitian. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu kenapa hubungan dengan ilmu pengetahuan dan penelitian itu sangat berdekatan. Next. Untuk mengetahui penelitian Bapak Ibu, itu kita harus juga mengetahui filsafat dari penelitian itu sendiri. Jadi sebelum Bapak Ibu misalnya saya ingin meneliti tentang permasalahan A, maka jangan metodenya dulu yang Bapak Ibu harus pikirkan, tetapi dasar filsafat yang membangun penelitian itu pun harus Bapak Ibu kuasai. Einstein mengatakan bahwa siapa yang mengenal hakikat ilmu pengetahuan hanya dari buah praktisnya saja, hanya dari metodenya saja yang diberikan, dia akan dengan mudah jatuh ke dalam pemahaman yang keliru atas akan diri manusia yang bijaknya telah terserak di berbagai negeri di bumi ini selama berabad-abad. Ini Einstein mengatakan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita akan memutuskan untuk melakukan riset, maka jangan hanya persoalan metode apa yang saya lakukan nanti yang saya gunakan, kualitatifkah, kuantitatifkah, tapi dasar filsafat ilmu yang membangun itu harus kita perhatikan. Ya. Karena itu akan membantu kita bagaimana mengkonkretkan penelitian, bagaimana membuat tertib berpikir secara ilmiah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan hanya ketika kita akan meneliti berfokus kepada metode apa yang akan dilakukan, kualitatif, kuantitatif, tapi dasar filosofis terbentuknya ilmu juga harus menjadi perhatian dari kita semua sebagai peneliti. Nah, terkait dengan hakikat ilmu, ya, bahwa dasar filsafat hakikat ilmu itu ada terbagi menjadi
Yang pertama adalah ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Jadi, ketiga hal ini adalah pertanyaan pokok yang harus kita pahami sebelum kita menentukan permasalahan penelitian. Jadi jangan ke metodenya dulu nih, apa yang akan kita lakukan, tetapi dasar filsafat ketiga ini yang harus kita perhatikan. Ontologinya apa? Apa yang Anda ingin ketahui? Apa yang ada untuk diketahui dari masalah yang sudah kita temukan di lapangan? Oh, ini terkait dengan metode pembelajaran, misalnya apalagi sekarang di tengah wabah COVID-19 ini, maka semua metode pembelajaran itu menjadi daring semuanya, dari luring menjadi daring. Ini menjadi PR bersama pendidik, baik di tingkat pendidikan sekolah dasar, menengah maupun kuliah juga ya di lingkungan perguruan tinggi. Itu sekarang harus menerapkan bagaimana menjelaskan metode PJJ, ya pembelajaran jarak jauh yang efektif, yang bisa pesan kita sebagai pendidik nyampe kepada siswa ya, apalagi ada aspek pedagogiknya seperti apa. Dengan daring ini harus nyampe, itu kan butuh adanya penelitian. Banyak sekali nanti tema-tema yang bisa Bapak Ibu angkat untuk penelitian tindakan kelas di tengah wabah ini, karena banyak inovasi dan kreativitas yang memang harus diciptakan oleh guru, bagaimana memanage kelasnya, bagaimana memanage sekolahnya sehingga tetap aktif, tetap kondusif di tengah wabah COVID ini, dengan tentunya dengan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, ini pentingnya ontologi Bapak Ibu. Jadi apa yang ingin diketahui? Ada kejadian apa yang membuat kita penting untuk meneliti itu? Itu disebut dengan ontologi. Nah, setelah kita tahu, oh ini ada permasalahan di lapangan, dan ini harus dicarikan solusinya, kemudian nanti ada refleksinya yang harus dilakukan di sekolah. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan epistemologi. Ya, epistemologi itu adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mengetahui itu. Jadi bagaimana caranya supaya saya mengetahui apa yang ingin diketahui itu. Ya, jadi ini bisa disebut epistemologi ini adalah secara teknisnya seperti apa. Bisa ke metodenya. Lalu setelah kita menentukan epistemologi, lalu aksiologinya kita harus pikirkan. Kalau kita sudah meneliti, nilai atau tujuan kita meneliti ini, hasil riset kita ini untuk siapa? Kegunaannya untuk siapa? Nah, itu harus dipikirkan juga Bapak Ibu sebelum kita mendesain sebuah penelitian. Jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologinya harus kita pikirkan ketika kita akan membuat atau meng-create sebuah penelitian. Jadi ini hal yang memang seringkali terlupakan. Ya, jadi dasar filsafat ini seringkali banyak peneliti lupakan karena merasa bahwa hal yang terpenting dari penelitian adalah kita menentukan metodologi. Padahal tidak seperti itu. Jadi harus secara sistematik ada hal yang harus kita pikirkan dari itu. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan pokok yang harus Bapak Ibu kuasai terlebih dahulu sebelum menentukan penelitian. Ontologinya apa, epistemologinya apa, dan aksiologinya apa. Nah, ini juga nanti penting ya untuk menentukan kualitas dari hasil penelitian kita juga. Jangan sampai penelitian kita tidak ada aksiologinya. Untuk apa? Gitu. Jangan sampai penelitian kita hanya untuk kebutuhan administratif saja. Gitu. Apalagi yang namanya PPK, itu nanti yang akan dibahas, itu berhubungan dengan untuk apa penelitian kita. Pasti harus memecahkan persoalan yang ada di sekolah. Ya, baik dalam persoalan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, atau yang lain. Baik, next. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan di awal bahwa sumber pengetahuan itu ada experiential reality dan agreement reality. Jadi bagaimana hubungan antara experiential reality dan agreement reality ini dalam menentukan bahwa penelitian itu ilmiah atau tidak. Itu bisa menentukan apa itu. Jadi ketika experiential reality dan agreement reality itu digabung, maka sebuah penelitian bisa menjadi ilmiah. Next.
sini ada beberapa ilustrasi yang akan saya berikan. Next. Hot, next. Oke. Nah, cara memperoleh pengetahuan Bapak Ibu, karena berbicara kita adalah penelitian ilmiah, maka ada dua cara. Ada yang cara ilmiah dan cara tidak ilmiah. Cara ilmiah memperoleh pengetahuan adalah ada proses, ada isi. Kalau kita memperoleh pengetahuan melalui ilmiah, maka ada proses yang harus kita lalui, yang harus kita kerjakan sebelum kita sampai kepada isi dari penelitian itu. Kenapa di sini lihat Bapak Ibu? Kenapa proses di dalam ilmiah dan tidak ilmiah ini saya bedakan? Ada yang warna merah, itu prosesnya lebih besar di ilmiah. Itu artinya ketika pengetahuan diperoleh dengan ilmiah, maka membutuhkan sebuah proses. Jadi intinya di proses, bukan diisi kalau ilmiah. Buat apa isinya bagus, valid, reliable, betul hasilnya, tetapi prosesnya tidak ilmiah, maka penelitian itu menjadi tidak ilmiah. Bagaimana proses yang tidak ilmiah itu? Proses yang tidak ilmiah itu adalah sebuah proses yang hanya mengutamakan isi daripada proses. Jadi ingin cepat saja, saya ingin hasil penelitian saya jadi, pokoknya intinya adalah hipotesis saya terbukti. Tetapi prosesnya dia tidak jalani dengan jujur, misalnya. Dia banyak membohongi data, banyak memberikan data-data palsu. Nah, itu juga diakan menjadi penelitian kita menjadi tidak ilmiah. Karena yang kita prioritaskan adalah isi, bukan prosesnya. Nah, kalau ilmiah, ini prosesnya yang diutamakan, karena ada yang namanya penelitian ke lapangan, ada yang namanya observasi, ada kemudian analisis data, pengolahan data, pengumpulan data. Jadi banyak aspek proses di situ yang harus dilalui ketika memperoleh pengetahuan itu dengan ilmiah. Jadi Bapak Ibu semuanya, disinilah penting kita meneliti dengan cara yang ini. Next. Nah, berikutnya adalah cara yang ilmiah itu mengandalkan dua gabungan, yaitu experiential reality dan agreement reality. Bagaimana katanya kalau hanya agreement reality atau eksperimen reality saja? Kalau hanya mengandalkan pada satu, yaitu experiential reality atau agreement reality, maka pengetahuan tersebut hanya bersifat tidak ilmiah. Ya. Jadi harus ada penggabungan antara ER dan AR baru dinyatakan proses tersebut ilmiah. Ini ada beberapa ilustrasi Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Nah, ini ada ilustrasi pertama. Ini mungkin kita seperti game saja ya, seperti games yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, pernah membaca atau seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasi pertama. Mungkin kita bisa mencoba untuk melihatnya. Bagaimana di sini ada ilustrasinya cara memasukkan seekor gajah ke dalam kulkas. Ini kita akan membahas ER dan AR ya Bapak Ibu. Experiential reality dan agreement reality. Mungkin ada pertanyaan awam, jawabnya sederhana. Buka tutup kulkasnya, kemudian masukkan gajah ke dalam kulkas. Jawaban ini logik ya. Secara logika, bagaimana memasukkan gajah ke dalam kulkas? Gajah yang begitu besar, kemudian kulkasnya kecil, apakah itu logik? Dan apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya? Ini berbicara experiential reality dan agreement reality. Apakah ada kesepakatan antara satu orang dengan yang lainnya bahwa oke, bisa memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ada agreement reality enggak? Tidak ada. Sejauh ini tidak ada agreement. Seperti itu di antara, misalnya seperti makan harus berapa kali, 3 kali. Lampu merah, orang harus berhenti. Itu kan ada agreement realistis. Ada pengetahuan, ada realitas yang disepakati bersama. Jika ketika orang menerobos lampu merah, dia akan kena sanksi. Nah, itu kan ada agreement reality. Experiential reality, ya, semua orang pernah mengalaminya. Bagi orang yang berkendara, pasti akan berhadapan dengan yang namanya lampu merah. Nah, kita balik lagi ke ilustrasi pertama. Apakah ini orang pernah mengalami hal ini, memasukkan gajah ke dalam kulkas? Rasanya
secara logika pun tidak. Nah, ketika AR dan ER tidak terdapat dalam ilustrasi pertama ini, maka kita bisa pastikan bahwa realitas ini bersifat tidak ilmiah. Karena tidak ada pengunsur AR dan ER di sini, tidak ada agreement reality dan juga tidak ada experiential reality. Ini saya ingin menjelaskan bagaimana experiential reality dan agreement reality itu ketika dihadapkan pada sebuah contoh kasus. Oke, next, ilustrasi kedua. Oke, ilustrasi kedua, misalnya, ada contoh penjumlahan angka. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, secara agreement reality, iya, ini disepakati. Bukan hanya kita di dalam negeri, tetapi mungkin di luar negeri juga itu akan disepakati bersama. 1 tambah 1 adalah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Dari experiential reality pun, kita ketika duduk di sekolah, pasti ketika 1 tambah 1 adalah hasilnya 2. Ini terpenuhi Bapak Ibu, ilustrasi kedua. Ada experiential reality, ada agreement reality. Jadi, ilustrasi kedua ini merupakan sebuah pengetahuan yang ilmiah. Ya, karena disepakati bersama, ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Experiential juga ya. Karena semua orang juga pernah mengaplikasikan ini. Ya, di dalam mata pelajaran matematika. Oke, next. Yang ketiga, kita bandingkan ilustrasi yang ketiga Bapak Ibu. Ini ada perhitungan misalnya 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, 6 tambah 1 sama dengan 1, 10 tambah 10 sama dengan 2. Nah, secara experiential reality, secara pengalaman, apakah ini diberlakukan secara umum ketika 1 tambah 0 sama dengan 1? Mungkin ini secara logika juga tidak ada yang melakukan ini ya. Kecuali misalnya di dalam tes-tes tertentu untuk masuk sebuah instansi atau sebagainya untuk mengetahui logika seseorang. Tapi secara umum, itu tidak ada yang melakukan hal ini. Bahwa perhitungan 1 tambah 0 adalah 1. Agreement, kesepakatan bersama, ada tidak? Tidak ada. Jadi dalam ilustrasi ketiga ini, AR dan ER juga tidak ada dan tidak bisa digabungkan. Jadi ilustrasi ketiga ini adalah pengetahuan yang tidak ilmiah. Jadi itu adalah beberapa ilustrasi yang bisa menggambarkan bagaimana peranan experiential reality dan agreement reality di dalam sebuah pengetahuan yang bersifat ilmiah atau tidak ilmiah. Karena basic penelitian ilmiah dasarnya adalah dari pengetahuan ilmiah dan dari berpikir ilmiah. Jadi satu sama lain saling beririsan dan saling sambung menyambung. Nah, jadi kalau kita ingin menghasilkan sebuah output penelitian ilmiah, maka harus dilalui dengan penelitian ilmiah dan berpikir ilmiah. Next. Nah, tadi setelah kita memahami bagaimana mekanisme ilmu pengetahuan itu tercipta, hubungannya apa dengan realita, maka berikutnya kita akan melihat bagaimana penelitian. Apa sih penelitian? Orang sudah tahu lah. Mungkin Bapak Ibu juga di sini sudah tidak awam lagi, Bapak Ibu sudah tahu, sudah hatam persoalan dengan penelitian. Kita hanya ingin mengingatkan lagi kita supaya kita bisa berdiskusi. Nah, penelitian ini salah satunya itu diambil dari Max Mellon dan Schumacher, ya, bahwa riset itu adalah systemic process of collecting data and analyzing information for some purpose. Jadi penelitian itu yaitu sebuah proses sistematis. Ya. Jadi itu cirinya. Penelitian itu ada proses sistematis. Sistematis itu ada jelas mana pendahuluan yang mana isinya, mana akhirnya, mana kesimpulannya, itu harus sistematis. Ya. Kemudian mengoleksi data, collecting data. Ya. Jadi kita mengoleksi data yang ada di lapangan, kemudian kita menginformasikannya, menganalisisnya, sehingga menghasilkan sebuah data untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Itu tergantung dari Bapak Ibu semuanya bertujuan meneliti untuk apa. Ada untuk mengembangkan teori, ada untuk mengembangkan hukum-hukum tertentu, ada yang untuk kenaikan misalnya pangkat, ada yang untuk misalnya tujuan tertentu lainnya. Itu sangat banyak sekali. Ya, jadi itu dihubungkan dengan penelitian itu untuk apa? Ada untuk mengembangkan sebuah ilmu, ada yang untuk sebuah masukan dan lain sebagainya. Banyak sekali.
Ini sama saja ya, research dari Woody. Kalau Woody ini dia lebih menjelaskan bahwa penelitian itu ada critical thinking. Jadi seseorang meneliti itu adalah memikirkan atau critical thinking, menghasilkan sebuah kritik yang untuk pembaruan, yang untuk proses redefinisi terhadap suatu masalah. Jadi ketika ada masalah ini, bagaimana solusinya, kemudian kita melakukan definisi ulang terhadap masalah tersebut. Dan juga kita dengan adanya critical thinking itu memperbaiki keadaan. Apa yang sedang terjadi, kita teliti, oh ini solusinya dan lain sebagainya. Jadi Woody ini perhatiannya ketika meneliti adalah critical thinking. Ya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, ini juga masih tetap ya membahas terkait dengan penelitian. Ini juga Hillway. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah ketika berbicara penelitian adalah adanya penyaluran rasa ingin tahu yang sudah kita bahas tadi awal terhadap sesuatu atau masalah. Kemudian dari rasa ingin tahu itu kita mewujudnya, memeriksanya, menelaahnya, kemudian mempelajarinya secara cermat sehingga kita bisa memformulasikan sebuah hipotesis untuk mencapai kebenaran dan jawaban dari permasalahan tersebut. Dan endingnya adalah kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena esensi dari riset itu adalah kita ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu bersifat dinamis, akan selalu ada kebaruan-kebaruannya, inovasi-inovasinya dari berbagai riset-riset. Jadi tujuan meneliti itu adalah bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu Bapak Ibu kesimpulan dari pengertian penelitian. Oke, next. Nah, berpikir ilmiah adalah kunci pokok kita untuk menghasilkan penelitian ilmiah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kerangka dasar kita, cara berpikir kita harus berpikir ilmiah terlebih dahulu. Jadi harus ada experiential reality dan experimental reality yang harus kita pahami. Kemudian kalau kita sudah berpikir ilmiah, maka kita akan mudah untuk melakukan penelitian ilmiah. Jadi penelitian ilmiah itu merupakan operasionalisasi dari berpikir ilmiah. Nah, outcome-nya, Bapak Ibu, outcome dari penelitian ilmiah itu adalah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini adalah produk penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ilmiah. Nah, jadi endingnya adalah harus berbentuk produk penelitian yang menjadi luaran, output atau outcome dari penelitian ilmiah kita. Nah, jadi nanti produk penelitian ini bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk proceeding, bisa dalam bentuk buku ajar, itu banyak sekali jenis dari produk penelitian ini. Dan ini memang produk penelitian ini sangat berguna ya bagi kita selaku pendidik ya, baik guru maupun dosen untuk berbagai prasyarat ya. Jadi memang kita harus harus aktif ya, apalagi di tengah pandemi ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan melalui daring. Tapi tetap kita harus produktif menghasilkan karya-karya ilmiah yang nantinya tidak hanya berguna untuk kita, tapi juga bisa menjadi masukan untuk yang lain. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini selain kita harus mengetahui tentang definisi terkait dengan penelitian, kita pun harus mengetahui sebenarnya komponen penelitian itu apa. Ya, komponen penelitian itu jelas. Yang pertama itu adalah rasa ingin tahu. Biasanya kalau tidak ada rasa ingin tahu, buat apa diteliti? Apa yang akan kita teliti? Kalau kita aja tidak penasaran, kalau istilahnya anak muda sekarang kepo, ya Bapak Ibu, kalau kita aja tidak kepo terhadap masalah yang ada di sekitar kita, bagaimana sebuah penelitian itu akan tercipta? Jadi intinya harus ada rasa ingin tahu dulu, penasaran dulu dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian ada masalah, jelas. Kalau kita sudah ada rasa ingin tahu, maka masalah itu akan bisa kita temukan. Ya. Kemudian setelah masalah itu kita temukan, kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara apa? Dengan proses penelitian itu tadi. Ya. Dengan cara menelitinya, mengobservasinya, kemudian menganalisanya, ya, mengamatinya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada hasilnya, jelas. Jangan sampai penelitian kita hanya pada prosesnya saja, tetapi tidak ada hasilnya, tidak ada produknya. Jadi sangat sayang misalnya Bapak Ibu semua yang pernah meneliti tentang PPK misalnya atau penelitian jenis lain, tapi luarannya
atau produknya itu tidak terpublish, itu sangat sayang sekali. Jadi minimal hasil dari riset kita itu nanti harus terpublikasi ya Bapak Ibu. Nanti mungkin di pertemuan sesi berikutnya akan dijelaskan bagaimana caranya kita submit ke jurnal nasional maupun internasional ya, karena apalagi misalnya jurnal sudah terindeks itu sangat butuh sekali PR kita untuk menertibkan tulisan kita. Jadi intinya Bapak Ibu, kita harus ada rasa ingin tahu, kemudian ada masalah, ada prosesnya yang harus kita lakukan, dan ada hasilnya. Jadi jangan sampai penelitian kita hanya sebatas disimpan saja di sekolah atau di perpustakaan, tapi harus dipublikasikan. Yang dipublikasikan supaya ada nilainya yang buat kita dan juga buat orang lain. Next. Nah, setelah komponen penelitian ini diketahui, maka berikutnya adalah kita akan lihat jenis penelitian. Penelitian Bapak Ibu itu sangat banyak sekali ya, dari jenis metodologinya, dari metodenya, kemudian dari tempatnya, kemudian dari medianya dan sebagainya. Cuman yang akan dibahas di dalam webinar kali ini, saya akan melihat jenis penelitian dari tingkatan teorinya. Kenapa? Karena jenis penelitian ini akan nyambung nanti ke penelitian PTK. Jadi PTK itu dari jenis penelitian apa? Nah, dari sini nanti berawalnya Bapak. Nah, jenis penelitian dilihat dari teorinya itu ada dua Bapak. Ada penelitian dasar, basic research, dan ada penelitian terapan. Jadi penelitian dasar itu hanya untuk melihat dan menghasilkan sebuah teori atau hukum-hukum tertentu, sedangkan yang kedua jenisnya adalah penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan ini berusaha untuk mengembangkan keterampilan baru, kemudian strategi-strategi baru, dan juga memecahkan masalah. Penelitian tindakan ini biasanya guru-guru mengadakan pemecahan masalah terhadap masalah yang ada di kelas ya. Kalau kepala sekolah biasanya mengadakan perbaikan terhadap manajemen yang memang sangat relevan ya dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk pemecahan masalah yang ada di sekolah masing-masing. Dan penelitian tindakan ini disebut juga sebagai applied research, yang disebut juga sebagai applied research. Next. PTK atau penelitian tindakan kelas ini Bapak Ibu semua di Indonesia itu baru dikenal pada akhir dekade 1980-an. Dan sebenarnya PTK ini sendiri masih sering menjadi pro dan kontra ya, jika dikaitkan dengan bobot keilmiahannya. Terkait dengan pendekatan penelitian itu memang tidak hanya PTK yang mengalami pro dan kontra, banyak juga pendekatan-pendekatan lainnya yang terjadi pro dan kontra. Misalnya, para peneliti yang memang concern di bidang metode kualitatif, mereka terkadang kontra dan mengkritik pendekatan kualitatif. Ya. Mereka biasanya berasumsi bahwa ketika kualitatif itu tingkat objektivitasnya sangat tinggi, gitu. Jadi mereka meragukan itu. Sebaliknya, para peneliti yang di bidang kualitatif juga melakukan adalah sedikit asumsi terhadap kuantitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu hanya berbicara tentang angka, tentang data statistik, tentang informasi kedalamannya tidak sampai grassroots misalnya, tidak sampai ke akarnya, hanya permukaannya saja. Itu biasa Bapak Ibu. Pro dan kontra terkait dengan pendekatan penelitian itu sangat merupakan hal yang biasa. Jadi bagaimanapun pendekatan yang dilakukan itu untuk meningkatkan atau mengembangkan anak-anak itu. Bagaimana kita melihat kesalahan ini dari kacamata PTK, kemudian dari mana kacamata penelitian dasar bagaimana, dengan menggunakan metode kualitatif bagaimana, dengan kuantitatif bagaimana. Nah ini semua saling mengisi, ya, saling mengisi untuk memberikan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi next. Di sini saya akan menjelaskan juga terkait dengan penelitian formal dan classroom action itu. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan penelitian tindakan kelas ya, dengan penelitian formal lainnya? Ya. Yang pertama adalah penelitian formal
itu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, saya misalnya sering meneliti tentang bagaimana kebijakan di Indonesia, misalnya sistem politik Indonesia seperti apa, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh orang lain, yang tidak semata-mata dilakukan oleh guru. Tapi kalau classroom action research atau PTK itu dilakukan oleh guru. Kenapa? Karena guru ini memiliki memiliki sebuah tugas, ya, tugas yang dibebankan kepadanya untuk lebih profesional, untuk mengembangkan kelas, untuk membuat strategi pembelajaran yang kondusif seperti apa. Akhirnya classroom action research ini dilakukan oleh guru. Bisa nggak dilakukan oleh dosen? Bisa. Ya. Jadi, tapi kebanyakan classroom action research ini memang diperuntukkan dan dilakukan oleh guru. Ya, karena dosen itu kebanyakan dia melakukan penelitian secara formal, ya, dia sesuaikan dengan kepakarannya di bidang apa, ya dia menelitinya tentang itu. Jadi bukan hanya terkait dengan penelitian di dalam kelas itu. Kemudian perbedaan yang kedua antara penelitian formal dan PPK adalah sampel harus representatif kalau penelitian formal. Misalnya sampelnya ada populasinya adalah 1000 atau 100 lain, maka sampelnya itu harus ditentukan dengan rumus tertentu. Jadi bagaimana sampel itu harus mewakili dari populasi. Tapi kalau PPK atau classroom action research itu kerepresentatifan sampel tidak diperhatikan, Bapak Ibu. Jadi misalnya jumlah murid di sekolah Bapak Ibu ada 358 orang, dan kemudian Bapak Ibu hanya meneliti sampelnya 40 orang, itu tidak jadi masalah. Karena kerepresentatifan sampel itu tidak diperhatikan dalam classroom action research, Bapak Ibu. Beda dengan penelitian formal lainnya yang sampel itu sangat rigid dan harus representatif dengan populasi. Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah instrumen itu harus valid dan reliable ketika penelitian formal. Kalau classroom action research itu instrumen yang valid dan reliable itu tidak diperhatikan. Ya. Jadi mungkin karena representatif itu tidak diperhatikan, akhirnya instrumen valid dan reliable juga kurang menjadi perhatian yang di dalam classroom action research. Beda dengan penelitian formal, misalnya ada 10 penelitian, 10 pertanyaan yang sudah kita olah. Kemudian ada satu pertanyaan yang tidak valid. Maka satu pertanyaan itu, untuk memenuhi valid, maka okelah kita hilangkan. Yang satu pertanyaan itu kita hilangkan, kemudian kita olah lagi datanya. Jadi yang 9 pertanyaan itu kita olah lagi. Sehingga hasilnya harus valid. Nah, tapi di dalam classroom action research ini, instrumen itu tidak harus diperhatikan validitas dan reliabilitas. Bapak Ibu, jadi ini mungkin memudahkan ya nanti Bapak Ibu untuk menentukan dan meneliti tentang classroom action research ini. Kemudian kalau penelitian formal ini biasanya untuk mengembangkan teori. Jadi bagaimana kita membuat kebaruan, membuat novelty dari penelitian terdahulu sehingga hasil penelitian kita berupa pengembangan dari teori yang sudah ada. Tapi kalau classroom action research atau PPK ini kegunaannya adalah untuk memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung. Jadi kalau Bapak Ibu ada permasalahan di sekolahnya terkait dengan situasi kondisi entah itu guru, entah itu siswanya, atau sesama sejawat guru, bagaimana cara untuk memecahkan persoalan itu? Maka perlu diadakan sebuah penelitian tindakan kelas. Ya, mungkin banyak juga saya diskusi ya Bapak Ibu dengan rekan-rekan, adalah rekan guru yang bercerita tentang dengan adanya COVID ini dan pembelajaran diadakan dengan daring, itu mereka menemukan permasalahan di lapangan. Misalnya anaknya kok cepat bosan ya dengan adanya daring ini. Bagaimana nih solusinya? Nah ini sebenarnya model yang sangat bagus ya untuk dicarikan solusinya Bapak Ibu. Misalnya bagaimana mencari model pembelajaran yang efektif selama pandemi COVID-19 ini sehingga praktik pembelajaran ini menjadi efektif dan siswa tidak mengalami kebosanan. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya siswa sudah merasa bosan
tidak mau belajar karena daring, kemudian tidak ada motivasi di dalam dirinya untuk belajar, itu kan menjadi PR buat kita semua ya sebagai pendidik. Jadi jangan sampai dengan adanya pandemi ini tidak bisa kita hindarkan, kemudian kita dibiarkan gitu aja, siswa yang bosan, kemudian motivasinya menurun. Cepat-cepat kita sebagai guru, sebagai pendidik harus melakukan inovasi dalam proses pembelajaran, baik itu metode pembelajarannya atau lainnya. Jadi ini memang classroom experience ini diperuntukkan oleh guru untuk memperbaiki bagaimana praktik pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau ditentukan dalam SPP dan silabus. Next. Nah, ini penelitian tindakan kelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ini ada beberapa unsurnya ya Bapak Ibu. Ada yang ditujukan untuk memperbaiki pekerjaan sendiri. Boleh nggak misalnya kita sebagai guru, kita menekan masalah nih di kelas kita, misalnya, kok anak ini susah sekali untuk mendapatkan nilai bagus, untuk mengikuti pelajaran. Sedangkan siswa yang lainnya itu bisa dengan mudah untuk mengikuti pelajaran. Nah, bisa nggak gitu? Kita sebagai gurunya, plus sebagai penelitinya, bisa Bapak Ibu. Tapi kita harus membutuhkan mitra guru yang lainnya sebagai pemantau, karena kita nanti akan membagikan kuesioner berbentuk instrumen penelitian, dan instrumen penelitian itu harus dinilai bukan oleh kita sebagai penelitinya, tapi kita dinilai oleh si penilai itu sendiri. Jadi untuk menghindari tingkat subjektivitas yang tinggi ya Bapak Ibu. Jadi membutuhkan kolaborasi dengan kelompok lain, misalnya dengan mahasiswanya, dengan teman sejawat guru, kemudian dengan orang tua siswa mungkin juga butuh untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian kita. Jadi intinya penelitian tindakan itu adalah membutuhkan kolaborasi, harus ada untuk tujuan memperbaiki keadaan, sehingga dari hasil pengembangan itu kita bisa lebih berinovasi dalam proses belajar mengajar. Next. Nah, terkait dengan penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali ilmuwan yang menjelaskan tentang ini. Ada McGregor, ada Lewin, juga ada Surya Brata, juga banyak yang menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Namun di sini saya perhatikan ya, banyak penelitian-penelitian tentang tindakan kelas itu disampaikan merujuknya pada McGregor. Ya. McGregor ini menjelaskan bahwa tindakan kelas itu harus dilakukan secara sistematis. Ya. Pasti inti dari penelitian itu harus ada dilakukan secara sistematis. Kemudian penelitian tindakan itu Bapak Ibu harus dijiwai oleh keinginan untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik. Ya, jadi ini bentuk dari aksiologi dari penelitian kita untuk memperbaiki keadaan. Kemudian penelitian tindakan itu juga harus berkolaborasi dengan orang lain. Ya, jadi inilah Bapak Ibu pengertian atau bagaimana penelitian tindakan kelas itu dipandang dari beberapa ilmuwan. Berikutnya adalah unsur dari penelitian tindakan kelas itu adalah individu dari siswa itu sendiri di dalam kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, bahwa subjeknya itu bisa para guru, ya, mahasiswa, ya. Jadi kegiatannya pun Bapak Ibu tidak hanya di dalam kelas. Misalnya Bapak Ibu sedang ada kegiatan Dharma Wisata, bisa itu dijadikan sebagai objek penelitian Bapak Ibu. Kemudian ada siswa sedang melakukan praktek di laboratorium, juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi subjeknya adalah situasi di dalam kelas atau individu siswa di dalam kelas terkait dengan subjek penelitian tindakan kelas. Oke, next. Nah, PTK itu sebenarnya Bapak Ibu ditujukan untuk mengintrospeksi diri, ya, bercermin, merefleksi dan mengevaluasi kita. Ya, jadi jangan sampai begini Bapak Ibu, karena kita merasa meneliti diri sendiri, kemudian kita tidak terbuka, tidak objektif dengan penelitian kita. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus memang mampu untuk mengevaluasi
hal-hal yang bisa merusak dari penelitian ilmiah itu sendiri. Jadi intinya kita harus terbuka, harus mampu untuk mengevaluasi diri dan mengintrospeksi diri. Ya. Kemudian peningkatan kemampuan juga itu ditujukan untuk dari penelitian tindakan kelas ini ya, Bapak. Jadi kualitas dari proses pembelajaran juga harus kita dapatkan dengan adanya PPK ini. Kemudian pengenalan keterampilan dan aspek-aspek lainnya yang bermanfaat bagi manusia juga akan kita bisa temukan ketika kita melakukan penelitian dengan melalui tindakan kelas ini, Bapak. Next. Oke, selanjutnya, Mas. Nah, model PTK juga Bapak Ibu ini sangat banyak sekali jenisnya. Nah, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan model PTK diagnostik. Nah, kita sebagai pendidik tentu tidak akan selamanya berjalan tanpa konflik di dalam kelas. Pasti kita ada konflik yang bisa kita lihat misalnya antar siswa, ya, siswa misalnya dengan guru atau misalnya guru dengan guru. Nah, ini bisa dijadikan sebagai penelitian ya, permasalahan yang bisa kita angkat. Karena di dalam model PTK diagnostik ini adalah penelitian yang memang dirancang untuk meneliti terkait dengan konflik yang terjadi di dalam kelas. Nah, jadi model praktisan ini berbeda dengan diagnostik. Kalau partisan, semua orang yang terlibat di dalam penelitian itu harus berpartisipasi aktif. Makanya model PTK-nya disebut PTK partisipan. Untuk kolaborasi sejak awal kemudian sampai hasil laporan nanti untuk kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Itu disebut sebagai PTK partisipan. Okay, next. Yang berikutnya adalah PTK empirik ya. PTK empirik ini adalah tindakan kelas yang dilaksanakan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, mengevaluasi pelaksanaan ini. Jadi PTK empirik ini bisa dilakukan juga, tapi ada prosesnya ya, yang tadi ada dilakukan proses dengan dari pelaksanaan, perencanaan, kemudian mengevaluasi. Kemudian berikutnya ada PTK eksperimental. Ya, eksperimental ini tentunya dilakukan eksperimen ya di dalam penelitian itu. Jadi dengan adanya eksperimen ini di dalam proses pembelajaran, juga kita bisa melihat bagaimana strategi yang paling baik, paling efektif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini model PTK yang disebutkan dari beberapa hari. Next. Mohon maaf, Ibu, waktunya tinggal 10 menit lagi, tolong diperhatikan. Oke, baik. Berikutnya adalah model PTK Lewin. Nah, model PTK Lewin ini, Bapak Ibu, ini paling banyak digunakan oleh para peneliti untuk membahas dan menganalisis penelitiannya. Ya. Model PTK Lewin ini didahului oleh perencanaan tindakan. Ya, untuk apa, mengapa, kapan, di mana, nah, itu butuh adanya perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan tindakan. Jadi implementasi dari penerapan isi rencana tindakan itu dilaksanakan dengan pelaksanaan tindakan. Ya, jadi setelah merencanakan, kita kemudian melaksanakan tindakannya. Setelah pelaksanaan tindakan, kita mengamati bagaimana tindakan ini, berhasil atau tidak. Jadi, apakah mahasiswa yang tadinya tidak aktif, setelah kita berikan model pembelajaran yang baru, misalnya, apakah kemudian menjadi aktif di dalam kelas, misalnya. Kemudian kita amati. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini adalah menemukan hal yang telah dirasa memuaskan, kemudian mana yang sekiranya masih perlu diperbaiki. Jadi ini seperti siklus, Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan siklusnya, silakan next. Nah, ini Bapak Ibu siklus dari kegiatan penelitian tindakan kelas menurut Lewin tadi. Jadi pertama yang harus kita lakukan ketika melakukan penelitian tindakan kelas adalah merencanakan, kemudian melaksanakan tindakan itu, setelah itu mengamati tindakan, kemudian merefleksikan. Dari hasil refleksi itu, ada nggak perubahan visual dari setelah kita meneliti? Apakah nilainya menjadi di atas ketentuan yang ditentukan, ya, atau di atas KKM, ya, kriteria ketuntasan minimum, ataukah masih di bawah KKM misalnya. Nah, ataukah masih siswa yang tadinya tidak aktif dengan model lama
kemudian kita teliti dengan model baru, ternyata menjadi aktif. Kalau misalnya kita tidak puas dengan siklus pertama, Bapak Ibu, maka dilanjutkan dengan siklus kedua. Artinya Bapak Ibu membagikan lagi kuesioner, membagikan lagi instrumen penelitian, sampai benar-benar apa yang Bapak Ibu harapkan dari PPK ini itu berhasil. Ya, berhasil sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Jadi sebenarnya ada 3 siklus ini ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Tapi masing-masing siklus caranya step by step-nya sama. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan terakhir adalah refleksi. Refleksi ini adalah tahap yang penting, karena kita akan melihat, kita akan mengevaluasi dari hasil penelitian kita. Apakah sudah berjalan, apa yang sudah kita teliti itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nah itu, ini biasanya sering banyak digunakan ya Bapak Ibu pendekatan dari Lewin ini oleh para peneliti yang lain, terutama ketika melihat masalah dengan penelitian tindakan. Oke, next. Nah, unsur dari penelitian tindakan kelas itu sebenarnya ada 4 ya Bapak Ibu, ada guru, ada materi pembelajaran, ada peralatan pembelajaran, dan ada unsur hasil pembelajaran. Nah, itu unsur-unsur yang nanti bisa dijadikan sebagai masalah dalam penelitian tindakan kelas Bapak Ibu. Next. Nah, ini adalah bagaimana sih caranya ketika kita akan membuat penelitian tindakan kelas. Yang pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah mengidentifikasi atau merumuskan masalah. Nah, ini biasanya masalah apa sih yang sebenarnya bisa diteliti di lingkungan sekolah. Yang pertama, metode pembelajaran bisa Ibu menjadi masalah yang bisa nanti diteliti. Strategi pembelajaran bisa juga nanti untuk diteliti. Prosedur evaluasi, bagaimana penanaman sikap dan nilai pada siswa di tengah COVID ini dengan media daring. Nah, itu hal menarik sebenarnya Bapak Ibu yang bisa nanti silahkan untuk diteliti. Kemudian bagaimana pengembangan profesional guru. Apakah misalnya harus banyak pelatihan yang seperti apa sehingga guru itu tingkat profesionalitasnya menjadi meningkat. Itu juga kan menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Kemudian yang terakhir ada administrasi dan manajemen sekolah. Biasanya ini dilakukan penelitian tindakan sekolah. Bagaimana kemudian menciptakan memanage sekolah dengan keadaan dalam masa daring ini seperti ini. Karena pasti manajemen juga akan berubah ya. Ketika luring dan daring itu dengan adanya pandemi ini pasti akan berubah semua tekanan dari manajemen sekolah, administrasi sekolah, dan juga mungkin cara pembelajaran dan metode pembelajarannya. Oke. Ibu moderator, saya berapa menit lagi? 5 menit lagi ya Bu, terakhir. Oke. Ini Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimana cara kita menganalisis masalah sehingga masalah itu layak untuk diteliti. Yang pertama Bapak Ibu, masalah itu harus penting ya bagi orang yang mengusulkan. Apalagi ini adalah PPK, maka Bapak Ibu harus mempunyai komitmen yang tinggi bahwa masalah yang Bapak Ibu angkat itu harus merupakan solusi atas permasalahan di lingkungan Bapak Ibu. Ya, dan untuk pengembangan lembaga. Jadi harus seperti itu masalahnya. Kemudian masalahnya itu juga harus ada pemecahannya nanti seperti apa. Dan ketiga adalah adanya gap antara desolen dan desain ya Bapak Ibu. Jadi masalah yang baik itu adalah masalah yang terlihat gap-nya. Yang senyatanya apa, yang seharusnya apa. Jadi misalnya seharusnya anak kelas 5 itu sudah bisa membaca. Tapi kenyataannya ada sebagian siswa yang belum bisa membaca. Berarti ada gap di situ antara yang seharusnya dan senyatanya. Nah, ketika sebuah masalah itu sudah ada gap-nya antara yang senyatanya dan yang seharusnya, maka masalah tersebut layak untuk diteliti. Ya, jadi itu cara yang paling efektif untuk kita bisa menganalisis sebuah masalah itu layak atau tidak untuk diteliti. Nah, di bawah ini saya sudah membuat sebuah contoh-contoh dari permasalahan penelitian tindakan kelas. Next. Next. Nah, ini Bapak Ibu contoh penelitian tindakan kelas ya. Misalnya yang pertama, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa SD melalui peranan hadiah.
sebagai perangsang timbulnya kompetisi misalnya. Nah, ini kan ada sebuah gap ya di situ ya. Seharusnya misalnya siswa itu termotivasi belajar, tapi kenapa kok dia tidak termotivasi? Makanya guru melakukan sebuah model, bagaimana kalau dikasih hadiah ya? Kira-kira anak bisa meningkat nggak motivasi belajarnya dengan adanya hadiah tersebut? Nah, ini kan sebuah model penemuan baru. Bagaimana ibu-ibu menciptakan, bapak ibu menciptakan sebuah model untuk merangsang timbulnya kompetisi di antara siswa. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh penelitian tindakan kelas. Kemudian upaya meningkatkan kedisiplinan melalui tingkatan hukuman misalnya. Gap-nya apa? Masalahnya harusnya siswa itu disiplin. Tapi yang kenyataannya siswa itu tidak disiplin. Berarti harus apa yang dilakukan oleh guru? Nah, ini contoh penelitiannya. Itu diadakannya penerapan itu diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai contoh dari penelitian tindakan kelas. Ya, jadi next itu beberapa contoh ya dari penelitian tindakan kelas. Next. Jadi Bapak Ibu, apalagi dengan adanya daring seperti ini, itu akan banyak sekali permasalahan ya Bapak Ibu. Jadi apalagi dalam strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Tidak semuanya daerah atau sekolah yang bisa melaksanakan atau memakai ya daring ini. Apalagi sekarang banyak aplikasi untuk media pembelajaran, misalnya dengan Zoom, dengan Google Meet, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu efektif misalnya di sekolah-sekolah yang dia tidak ada di perkotaan yang sinyal pun sangat susah misalnya. Nah, itu bagaimana caranya guru menemukan solusi dengan adanya COVID ini sehingga pembelajaran tetap efektif. Jadi intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kriteria keberhasilan dalam PTK Bapak Ibu. Jadi PTK ini sebenarnya banyak yang bertanya ya, PTK ini termasuk penelitian kuantitatif atau kualitatif? Tapi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada beberapa ahli yang menjelaskan bahwa PTK itu sebenarnya boleh mau memakai apapun, bisa memakai kuantitatif boleh, kualitatif boleh, atau mixed method campuran kuantitatif dan kualitatif. Tapi pada kenyataannya memang setelah saya perhatikan banyak PTK itu banyak menggunakan mixed method, ya, artinya menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk apa sih kegunaan PTK ini menggunakan data kuantitatif? Yaitu untuk melihat skor hasil tes yang menghasilkan prestasi. Karena skor hasil tes yang diperoleh dari lapangan tentunya kita membutuhkan instrumen atau kuesioner. Dan kuesioner itu adalah salah satu instrumen penelitian di dalam penelitian kuantitatif. Bagaimana misalnya kita akan bertanya ke siswa, itu pun butuh kuesioner. Jadi disinilah peranan dari metode kuantitatif. Nah, apa sih kegunaannya data kualitatif di dalam PPK ini? Yaitu untuk menggambarkan suasana kelas. Angka tidak bisa menjelaskan suasana kelas, maka dibutuhkan data kualitatif. Siswa itu mengerti dengan apa yang disampaikan guru atau tidak, bagaimana gestur selama siswa mengerjakan tugas, bagaimana guru itu bersikap ketika dia mengajar di kelas, itu kan butuh adanya sebuah penggambaran atau deskriptif, tidak mungkin melalui angka. Jadi makanya data kualitatif juga dibutuhkan di dalam PPK ini. Nah, bagaimana kemandirian siswa belajar juga itu pasti hanya akan bisa didapatkan melalui kualitatif. Jadi ini adalah kriteria keberhasilan dalam PPK. Next. Nah, berikutnya adalah teknik pengolahan data PPK. Teknik pengolahan data PPK ini sebenarnya Bapak Ibu ada teknik GAIN yang biasa digunakan itu untuk melihat bagaimana selisih ya antara pre-test dan post-test. Biasanya kan sebelum kita melakukan penelitian PPK itu kita membagikan pre-test dulu ya, sebelum penelitian itu dilakukan. Nanti hasilnya akan dibandingkan setelah penelitian itu dilakukan. Itu namanya post-test. Jadi nilai pre-test dan post-test itu kemudian itu melalui rumus, itulah digunakan dengan teknik GAIN. Kemudian setelah teknik GAIN kita mengolah data observasi yang melalui kuesioner tadi. Kemudian berikutnya adalah menganalisis data angket. Ya, ini juga ada rumusnya ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah yang berikutnya keempat adalah menghitung analisis motivasi dan hasil belajar. Ini juga ada
atau sigma N nanti dibagi dengan N. Itu semua sudah ada rumusnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah teknik-teknik pengolahan data di dalam PTK yang biasanya dilakukan. Sebenarnya kalau karena keterbatasan waktu, mungkin nanti ada proses pendampingan dan sebagainya. Bagaimana cara membuat instrumen di dalam PTK itu belum tersampaikan di sini. Nanti mungkin bisa kita berdiskusi melalui pendampingan karena menurut informasi dari panitia nanti berikutnya ada pendampingan bagi Bapak Ibu yang bermaksud akan menulis atau meneliti tentang PTK. Nanti mungkin ada pendampingan untuk diskusi bagaimana membuat instrumen itu atau mengolah datanya seperti apa. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut melalui sesi berikutnya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, diskusi, saya persilahkan. Karena mungkin dalam prakteknya sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah menguasai tentang PTK ini. Yang paling sulitnya mungkin nanti adalah bagaimana menemukan permasalahan ini. Ya, mungkin itu saja Ibu Moderator, saya kembalikan pada Ibu. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Restu yang sudah memaparkan materi mengenai PTK ini. Tentu saja dengan ilmu yang semakin bertambah, memberikan juga kesempatan kepada kita, terbagi juga lah ilmunya kepada kita semua. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Silahkan apabila ada di antara Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan materi PTK, kami persilahkan. Atau mau sharing apa gitu Bapak Ibu, mungkin ada terkait dengan sharing permasalahan apa kira-kira yang nanti bisa diangkat untuk PTK dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu silahkan, kami tidak hanya menanya tentang materi PTK saja, tetapi silahkan di antara. Oke, di sini Yani ya? Iya, betul. Ibu. Kedengaran? Ibu, ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih atas pemaparan materinya tentang penelitian ilmiah oleh Ibu Restu ya. Begini Bu Restu, saya memang berniat untuk membuat PTK tentang efektivitas pelaksanaan pembelajaran pada saat ini, yaitu melalui daring. Nah, ada tidak misalnya contoh, kalau tadi saya lihat contoh penelitian PTK-nya itu berkisar antara SD SMP ya. Menurut Ibu, kira-kira contoh judul apa yang menarik? Kalau saya sebelumnya ingin mengambil tentang Google Classroom, melalui Google Classroom, efektivitas pembelajaran melalui Google Classroom. Tapi mungkin Ibu bisa memberikan contohnya yang memang sesuai dengan PTK saat ini. Kemudian yang kedua mengenai data sekunder dan data primer. Nah, jujur saja saya mungkin agak lupa dengan data sekunder dan data primer ini. Bisa Ibu memaparkannya sedikit untuk saya, untuk bekal saya nanti membuat PTK. Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya, Ibu Moderator. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Yani atas pertanyaannya. Ini sangat menarik ya Bu. Jadi ketika masa pandemi ini Bu, banyak sekali ide-ide yang bisa digali oleh para guru ya, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Mohon maaf Ibu Yani di SMA itu. Iya betul Bu. SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kalau di SMA ini mungkin kalau berbicara daring gitu ya, itu sudah efektif ya Ibu ya. Kalau misalnya, ya betul. Jadi tapi
tidak salahnya di sini Ibu menanyakan kembali keefektifan dari Google Classroom karena mungkin platform atau aplikasi dari PJJ itu atau pembelajaran jarak jauh yang di sekolah Ibu digunakan itu adalah Google Classroom. Ya. Nah, efektif atau tidak, nanti bisa Ibu misalnya contohnya efektivitas, ini bisa Ibu menggunakan beberapa variabel misalnya Ibu. Ada beberapa variabel, apakah variabelnya 1, variabelnya 2, atau 3, itu terserah Ibu. Tapi kalau Ibu hanya ingin melihat efektivitas dari Google Classroom, maka bisa saja langsung efektivitas penggunaan Google Classroom bagi proses pembelajaran di sekolah mana. Seperti itu. Google Classroom dalam proses pembelajaran di sekolah mana. Gitu. Jadi Ibu di sini atau gini Bu, yang kedua Ibu menggunakan model apa Bu yang Ibu gunakan ketika menggunakan Google Classroom itu Bu? Apakah tatap muka seperti ini? Ataukah misalnya ada model lain yang Ibu nanti dilakukan pada saat Google Classroom itu? Jadi model pembelajarannya yang bisa Ibu di sini dijadikan penelitian. Misalnya model pembelajaran daring melalui Google Classroom di sekolah mana seperti itu. Jadi ini disesuaikan dengan Ibu sebagai penelitinya ya Bu. Apakah Ibu mau menggunakan satu variabel saja atau Ibu mau menawarkan model di situ? Gitu. Jadi ada dua di situ. Kalau yang dengan model judul lengkapnya contohnya gimana Bu? Kenapa Bu? Kalau yang dengan dua variabel yang dengan model daring itu bagaimana contoh lengkapnya Bu? Misalnya penggunaan model tatap muka melalui daring dan juga misalnya model apa ya Bu? Model atau enggak aplikasinya Bu yang Ibu ini kan yang Ibu bandingkan misalnya model daring dengan menggunakan Google Classroom dan model daring dengan menggunakan Zoom misalnya. Itu bisa melihat efektifnya atau ada juga misalnya sebagian guru yang hanya mengandalkan WA. Nah, itu Ibu bisa membandingkan itu Bu. Model daring menggunakan WhatsApp dan model daring menggunakan Google Classroom mana yang lebih efektif. Itu bisa nanti kita teliti itu Bu. Jadi efektif yang mana di antara kedua itu bisa dicari itu. Atau Bu, berikutnya adalah dan pengaruhnya misalnya terhadap tingkat prestasi anak untuk variabel Y-nya Bu. Tadi kan variabel X-nya ya Bu ya. Ya untuk variabel Y-nya misalnya terhadap prestasi anak atau nilai anak, bisa juga dengan perilaku anak atau enggak terkait dengan bagaimana si anak tersebut memperoleh yang pedagogik itu Bu. Bisa. Jadi efektif nggak dengan ini terhadap akibatnya bagi nilai siswa dan lain sebagainya. Karena banyak juga nih di antara pro dan kontra di antara guru-guru juga. Jangan-jangan nilai pedagogiknya, aspek pedagogiknya nggak bisa kita sampaikan nih kepada siswa dengan adanya online ini. Karena mereka hanya mengerjakan, kemudian ini hasilnya, tapi nggak ada umpan balik atau feedback dari si siswanya. Dia sebenarnya ngerti nggak sih yang kita sampaikan gitu. Dia sebenarnya paham nggak sih nilai kebaikan dari guru itu yang disampaikan itu tersampaikan nggak dengan daring ini. Nah ini perlu adanya penelitian lebih lanjut. Ini menarik juga. Model apa yang bisa pedagogik juga tersampaikan di tengah daring ini dilaksanakan. Nah ini juga sangat menarik Bu untuk dilakukan. Karena banyak juga yang itu Bu yang menanyakan tersampaikan nggak sih itu pedagogiknya ketika melalui daring saja tidak luring. Nah ini mungkin bisa dijadikan sebagai tema Ibu untuk nanti Ibu meneliti. Kalau misalnya nanti mau diskusi lagi boleh Bu kita nanti diskusi lebih lanjut Bu. Terima kasih Bu. Pendampingan berikutnya. Oke. Berikutnya terkait dengan data primer Ibu. Data primer itu adalah data yang diperoleh melalui wawancara kalau kualitatif, kalau kuantitatif itu melalui kuesioner. Data primer itu. Kalau data sekunder itu kita peroleh dari beberapa referensi atau literatur. Bisa dari buku, bisa dari misalnya foto-foto, dokumentasi, nah itu disebut sebagai data sekunder. Tapi biasanya
kalau PTK ini data primernya adalah kita membagikan kuesioner atau instrumen penelitian, ya, dan juga kita melihat bagaimana situasi di kelas dengan kualitatifnya. Nah, jadi itu Bu, data primer diperoleh dengan wawancara atau kuesioner, mungkin kuesioner. Data sekunder itu diperoleh dari referensi, beberapa dokumentasi. Mungkin itu Ibu Yani, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Iya, atas jawabannya. iya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Yani yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Restu yang sudah memaparkan dan memberikan juga ilmu kepada kita semua. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menanyakan lagi terkait dengan materi PTK ini. Terima kasih, selamat sore Bu. Selamat sore Pak Yulian. Pak Yulian, dari Papua Bu. Well, jauh sekali ya. Ya, Iya. selamat Pak, selamat bergabung Pak. Ya, sore Bu. Ya. Sore Terima Bapak. kasih atas paparan yang tadi Ibu sudah sampaikan. Saya hanya ingin menanyakan Bu, di sekolah saya di SD Negeri 83 di Manokwari, Papua, anak-anak saya itu nggak bisa membaca. Jadi membaca lancar khususnya untuk kelas 1. Jadi saya mau tanya kira-kira judul apa yang tepat untuk saya bisa gunakan untuk penulisan PTK saya, Bu. Terus kemudian langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yulian. Mungkin saya akan menjawab dulu ya pertanyaan Pak Yulian. Nah, sebenarnya Bapak sudah berhasil Pak, sudah berhasil untuk mencari masalah ya. Masalahnya sudah Bapak ketahui, sudah Bapak temukan. Yang seharusnya bahwa penelitian itu adalah anak-anak kelas berapa Bapak? Mohon maaf. Kelas 1, Bu. Kelas 1 SD. Misalnya anak-anak kelas 1, misalnya itu seharusnya sudah bisa membaca. Itu seharusnya ya Pak, kenyataannya. Tapi kemudian kenyataannya itu belum bisa membaca. Nah, di sini masalahnya sudah benar Pak. Ada gap antara Dasolan dan Dasai. Tapi di sini yang mungkin Bapak masih bingung, nanti kira-kira judulnya apa. Nah, ini biasanya juga dilakukan oleh yang lain juga ya Pak. Sebelum meneliti adalah kira-kira tentang apa ya judulnya gitu ya. Jadi masalah yang harus dipahami dulu adalah menemukan permasalahan di dalam penelitian. Setelah Bapak menemukan permasalahan, maka berikutnya adalah menemukan judulnya itu harus dibawa kemana gitu ya. Kalau permasalahan seperti Bapak Yulian sampaikan tadi, ya mungkin bisa nanti Bapak terkait mungkin model pembimbingan Bapak yang bisa nanti diterapkan. Karena kalau hanya misalnya di kelas saja, itu mungkin akan sulit ya, karena anak tersebut mungkin mempunyai kemampuan yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, sehingga ketika yang lainnya sudah A, B, C sampai Z hafal, dia A, B aja kadang masih lupa-lupa gitu. Yaitu kemudian itu dikembalikan lagi bagaimana misalnya model pendampingan secara personal Bapak. Mungkin itu bisa nanti sebagai alternatif untuk Bapak jadikan bahan PTK-nya. Misalnya model pendampingan guru terhadap siswa dalam misalnya dalam memecahkan persoalan siswa yang terlambat membaca. Yeah. Karena kalau hanya mengandalkan di kelas, kalau case-nya seperti yang Bapak tadi sampaikan, mungkin itu akan sulit Bapak. Kalau tidak diimbangi dengan misalnya pendampingan di misalnya entah Bapak misalnya anaknya misalnya ke rumah atau ke sekolah, pokoknya ada kayak private Bapak. Jadi ada private Bapak dengan anak tersebut. Mungkin itu Pak model seperti itu nanti yang bisa Bapak jadikan sebagai model untuk PTK-nya. Apalagi di masa sekarang ya Pak hanya melalui daring gitu. Itu kan tambah sulit, kasihan gitu anaknya Pak Bos. Ketinggalan apalagi dengan daring tidak tatap muka, itu kan menambah anak tersebut beban gitu, menjadi beban dan mungkin nanti menjadi psikologisnya juga terganggu. Aduh, yang lain sudah bisa baca, saya masih di sini. Gitu. Jadi mungkin model pendampingan yang bisa Bapak jadikan sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan anak
yang telat untuk membaca, kemampuan membacanya telat pada kelas 1 SD 83 Papua. Seperti itu, Pak. Ya. Makasih, Bu. Iya, baik, Bapak. Sama. Iya, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Samuel yang telah bertanya tadi. Dan satu orang lagi, barangkali ada yang ingin bertanya untuk Bapak Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini saya antara bertanya dengan sharing sih sebenarnya. Oh ya. Jadi selama ini pertanyaannya gini, bagaimana sih sebenarnya PTK yang dapat diterima oleh suatu instansi yang kadang-kadang kita sudah buat PTK untuk, mungkin salah satu contohnya untuk naik golongan, mungkin kan gitu, Bu. Tetapi kadang-kadang PTK yang kita buat itu sering tidak diterima karena alasan tertentu gitu, Bu. Oke. Ada lagi, Pak? Sudah? Sudah, itu. Baik, saya langsung menjawab saja Pak Hari. Gini, kriteria PTK yang bisa, ini ceritanya lolos ya Pak, tembus ya Pak. Tembus misalnya di suatu instansi, misalnya ini kegunaan PTK ini misalnya untuk kebutuhan hibah, bisa jadi ya Pak, hibah misalnya penelitian, atau enggak misalnya untuk kenaikan kepangkatan, atau enggak untuk servis ya Pak ya, misalnya. Kenapa terkadang PTK kita itu misalnya ditolak? Yang pertama alasannya bisa jadi karena karena isi atau konten dari penelitian yang Bapak teliti itu mungkin saja itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain, atau enggak itu kebaruannya kurang Bapak. Jadi novelty atau kebaruan dari penelitian yang Pak Hari lakukan itu mungkin kurang. Dan mereka punya standar tersendiri, sehingga mungkin itu sudah banyak dilakukan. Gitu. Hanya tempatnya saja yang berbeda, waktunya saja yang berbeda, sehingga mereka memutuskan kalau hanya sebatas ini saja, dan banyak yang telah meneliti ini saja, berarti perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang. Akhirnya mereka, instansi tersebut memutuskan untuk mereject penelitian kita, dan mengganti penelitian yang lain yang lebih kebaruannya. Jadi intinya kalau kita mau apply sebuah penelitian itu entah untuk hibah, ya kebutuhan hibah atau administrasi lainnya, carilah penelitian yang memang kebaruannya sangat tinggi atau novelty-nya sangat tinggi. Jadi sebelum kita menulis PTK, mungkin Bapak Ibu harus melakukan literatur review ya, atau melihat penelitian terdahulu sebanyak-banyaknya, baik dari jurnal nasional maupun internasional, sehingga penelitian kita ini memang benar-benar memberikan masukan, memberikan kebaruan daripada penelitian sebelumnya. Jadi jangan sampai penelitian kita ya hanya itu saja gitu, tapi bagaimana kita menemukan sebuah novelty dari kebaruan kita. Biasanya kalau novelty kita tinggi, kemudian literatur review kita juga jurnalnya nasional, internasional, itu biasanya kita langsung nanti diterima gitu. Jadi mungkin yang pertama bisa jadi persoalan novelty-nya Bapak ya, yang membuat PTK kita itu ditolak ya oleh yang lainnya. Kemudian yang kedua bisa jadi kalau yang kita kumpulkan itu adalah soft copy, bukan paper, bukan kertas, bisa jadi itu sudah ada yang namanya sekarang itu adalah cek plagiasi. Ya, misalnya cek plagiasi, kemudian cek plagiasinya itu lebih tinggi misalnya dari ketentuan yang ditentukan oleh instansi tersebut. Jadi file kita yang profile kemudian dicek oleh cek plagiasi ternyata tinggi sekali. Bisa jadi itu merupakan hambatan juga buat kita untuk lolos PTK kita. Jadi kita memang harus benar-benar hati-hati di sini ya menulisnya, referensinya harus seperti apa gitu. Jadi sekarang kebaruan di dalam penulisan artikel atau jurnal itu sudah sangat banyak pembaruannya. Jadi sekarang sudah ada software untuk menilai apakah ini plagiat atau bukan, itu sudah ada.
kemudian penulisan latar belakang juga sekarang, daftar pustaka juga sekarang sudah menggunakan Mendeley, ya bukan lagi secara manual penulisan daftar pustaka. Jadi sudah semakin perlu ditingkatkan kualitas tulisan kita sehingga PTK kita memang benar-benar bisa diterima. Jadi apalagi namanya PTK ya Pak. Jadi apa yang kita teliti itu memang harus memberikan solusi buat sekolah. Bisa jadi instansi itu sudah tahu sebenarnya itu nggak terjadi permasalahan itu di sekolah, tapi kita teliti. Jadi harusnya yang benar-benar terjadi di sekolah, kita meneliti itu untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada di sekolah. Karena inti dari PTK seperti itu. Mungkin itu Pak Hari Juwono untuk jawabannya. Iya benar Bu sih, kalau jawaban yang Ibu terakhirkan itu memang benar. Cuman terkadang nggak cuman saya sih sebenarnya, sebahagian teman-teman itu kadang-kadang mengeluhkan sesuatu yang sifatnya tanda kutip itu tadi sebenarnya. Cuman kalau yang Ibu terangkan tadi memang benar, bisa jadi masukan buat kita kan gitu sih sebetulnya. Makanya tadi saya bilang apa yang kita buat itu tadi ditolak karena sesuatu yang nggak mesti kita sebutkan juga gitu sih sebetulnya. Oke, berarti itu bukan masalah tulisannya Bapak ya Pak. Mungkin ada faktor X yang menyebabkan PTK Bapak mungkin ditolak ya Pak ya. Begitu kira-kira Pak Hari, atau ada feedback lagi Pak? Iya, gitu lah. Iya, jawabannya sudah memuaskan. Baik Pak Hari, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk para penanya yang tadi setelah menanyakan. Yang pertama itu ada dari Ibu Yani terkait dengan bagaimana penggunaan metode ketika melihat pada masa saat ini dengan dihadapkannya dengan COVID-19 itu, dan bagaimana juga melihat dalam proses pembelajaran apakah akan tetap efektif ataukah tidak. Kita bisa menggunakan dengan adanya metode lain yang dapat menunjang prestasi atau proses pembelajaran lebih efektif lagi. Kemudian juga yang kedua itu ada dari Pak Yulian terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar di sana, yang mana permasalahan itu bisa bisa dipecahkan dengan menetapkan sebuah model, yaitu model pendampingan terhadap anak ketika anak tersebut berada di sekolah atau kelas 1 itu sudah sedikit demi sedikit bisa mengenal tulisan dan bisa membaca gitu kan Pak. Dengan menerapkan model pendampingan tersebut diharapkan anak tersebut bisa mengikuti pendampingan tersebut, yang mana ketika di sekolah bisa membaca ataupun menulis. Kemudian yang terakhir itu dari Pak Hari Juwono, bagaimana ketika PTK itu dapat diterima dengan melihat beberapa unsur atau proses apply-nya dengan terstruktur gitu ya Pak. Kemudian di sini kami melihat antusias dari Bapak Ibu sangat baik sekali. Kemudian juga ketika menyimak pun Bapak Ibu sangat sangat dengan baik juga. Dan mungkin sebelum ditutup webinar ini, barangkali ada pesan atau sepatah dua patah dari Bu Restu untuk kepada Bapak Ibu agar lebih lebih semangat lagi dalam proses penelitian PTK ini. Silakan Bu. Oke, mungkin ini bukan saran gitu. Mungkin ini lebih kepada bagaimana menumbuhkan semangat kita untuk meneliti ya. Jadi tugas meneliti itu bukan hanya tugas dosen, tetapi kita sebagai guru juga harus mempunyai tugas untuk meneliti. Kenapa kita harus meneliti? Karena siapa lagi yang akan merubah sistem pembelajaran di kelas kita? Karena sekolah dasar yang sering saya lihat itu ada beberapa yang minim sekali pengawasan. Apakah mengajarnya sesuai RPP atau tidak, sesuai silabus atau tidak, apakah gurunya itu mengajar dengan baik atau tidak, itu kan ada sebagian, mungkin tidak semuanya, ada sebagian yang minim pengawasan. Nah, kalau misalnya kejadian itu
ada hampir di seluruh misalnya sekolah, berarti tugas tanggung jawab kita sebagai guru pendidik untuk melakukan pembaharuan di sekolah kita masing-masing melalui PTKI. Jadi kita mulai melihat dan dalam diri kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita meneliti adalah untuk melakukan perubahan di dalam lingkup sekolah kita, di lingkup kita mengajar. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu yang akan melakukan perubahan di dalam sistem pembelajaran. Ketika kita sudah berkomitmen dalam diri kita sendiri untuk meneliti demi perbaikan pemecahan masalah di dalam lingkungan kita, maka kita akan enjoy, kita akan senang meneliti itu. Jadi jangan jadikan bahwa penelitian itu ada hal yang sangat sulit, hal yang beban buat kita sebagai guru, sebagai pendidik, tapi itu adalah sebagai hal yang wajib kita lakukan. Jadi, untuk memperbaiki keadaan di sekolah kita, di lingkungan kita pada saat mengajar, dan peserta didik juga bisa menyerap ilmu kita, menyerap apa yang kita sampaikan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran akan terlaksana dengan baik. Itu saja, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya ada salah kata, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan, karena grup masih ada sepertinya ya, nanti kita bisa sharing discussion di ini berikutnya, di sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Restu Rahmawati, yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan di sini saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari PTK itu sendiri tidak lain untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan dengan berbagai strategi yang baru, kemudian penemuan-penemuan yang baru, kemudian juga pendekatan yang baru dalam memecahkan suatu masalah yang ada di sekolah. Gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah menyimak, kemudian juga sangat antusias dalam berdiskusi hari ini. Saya sebagai moderator, Fitria Marlianawati, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host kita. Silahkan Bapak Firman. Baik, terima kasih Bu Moderator, para narasumber, Bapak Ibu semua. Karena kita di penghujung acara, saya hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa besok kita di yang sama ya Bapak Ibu untuk mendiskusikan lebih lanjut. Besar harapan kami sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah punya draft artikel, entah penelitian tindakan kelas atau penelitian PTS ya, tindakan sekolah misalnya, yang kita bisa belajar untuk submit bersama besok sama narasumber yang lain untuk melihat bagaimana misalnya melihat jurnal-jurnal yang sesuai dengan tulisan kita. Soalnya kita berharap sekali bahwa kegiatan itu ini utamanya punya dampak yang serius untuk pengembangan. Karena kalau misalnya Bapak Ibu punya publikasi yang bagus, yang ada karena sekarang semua bisa diakses secara online, itu dengan sendirinya akan mengangkat reputasi Ibu Bapak sebagai pendidik. Nah ini yang kira-kira kami hadirkan besok ya Pak Sudirman untuk berbagi, karena dia satu juga pengelola jurnal, supaya dia bisa membagi tipsnya untuk kita semua, sehingga bisa mensubmit jurnal. Bagaimana mensubmit jurnal? Mungkin nanti akan bersama saya juga mengenai pengenalan Mandela ya, karena kalau berbicara tentang publikasi, Bapak Ibu, mulai dari penulisan sampai publikasi itu akan memang sangat banyak hal yang harus kita diskusikan. Tapi tidak apa-apa, ini sharing kita bersama. Saya kira di antara Bapak Ibu juga sudah ada yang cukup mahir di sana. Ini hanya sharing saja untuk perbaikan lebih baik. Demikian dari saya, Bapak Ibu, lagi banyak terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa untuk besok di waktu yang sama ya, jam 1 atau jam 13.00 waktu Indonesia Barat.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu Terima kasih, besok. Pak. Izin keluar Pak. Terima kasih. Iya Pak, iya Pak.